Salah satu wilayah pesisir utara Jepara, tepatnya di Desa Bandung Harjo yang terkenal dengan Kampung Nelayan. Di Kampung Nelayan ini banyak sekali aktivitas yang dilakukan. Masyarakat di sini memiliki mata pencarian sebagai nelayan, pekerja tambak, penjual ikan, pembuat ikan asin, pembuat jala, pembuat kapal, dan lainnya. Terdapat beberapa perilaku maupun situasi yang tidak aman bagi nelayan dan penduduk sekitar pesisir, sehingga berpotensi adanya kecelakaan, kesakitan, atau kerusakan bangunan dan lingkungan, atau biasa disebut sebagai hazard. Hazard yang ditemukan di wilayah pesisir ini, yang pertama ada kebisingan. Kebisingan ini sendiri dihasilkan dari suara mesin kapal. Bahkan, ketika mengisi solar, mesin dihidupkan terus-menerus sehingga suara mesin tersebut sangat mengganggu, yang dapat menyebabkan stres, sakit kepala, serta gangguan pendengaran. Isi solar ini bakar. Nelayan maupun penjual ikan di sekitar pesisir juga tidak menggunakan sarung tangan, yang mana hal tersebut beresiko terkena hazard biologi seperti tertusuk duri maupun sirip ikan, serta bisa menyebabkan dermatitis kontak atau gatal-gatal akibat cairan dari ikan. Selain itu, terdapat asap hasil dari mesin kapal yang dapat menyebabkan wajah panas, dan asap tersebut juga bisa membahayakan paru-paru. Nelayan maupun pekerja lainnya juga ada yang tidak menggunakan sandal, sehingga hal tersebut dapat menyebabkan mereka tergelincir maupun terkena sengatan atau gigitan dari binatang laut. Selain itu, ibu-ibu nelayan juga menyusun jala menggunakan jarum yang besar dan tajam, sehingga hal tersebut bisa saja membuat mereka tertusuk jarum maupun tersayat oleh jala. Para nelayan juga masih menggunakan jangkar yang berkarat dan menaruhnya di pinggir perahu. Sehingga apabila para nelayan tidak hati-hati, bisa saja jangkar tersebut menusuk maupun menggores nelayan tersebut. Di dalam perahu yang mereka gunakan, juga banyak tali yang berserakan dan tidak dirapikan, sehingga hal tersebut bisa menyebabkan kaki mereka terlilit. Penduduk di sekitar pesisir juga melakukan usaha pembuatan kapal serta furnitur yang mana menghasilkan banyak sampah kayu bertebaran serta serbuk gergaji. Hal tersebut bisa membahayakan penduduk jika masuk ke mata, terhirup, dan menyebabkan penyakit pernapasan, hingga mengakibatkan dermatitis akibat kontak dengan serbuk gergaji. Pada aktivitas ibu-ibu nelayan yang menyusun jala, juga terdapat risiko muskuloskeletal akibat posisi dan tempat yang kurang ergonomis. Di kampung nelayan ini masih terdapat banyak sampah, baik sampah yang dibuang oleh warga sekitar, sampah yang berasal dari hulu dan bermuara ke hilir, maupun kiriman sampah dari laut. Selain itu, di wilayah ini masih ada pula beberapa orang yang BAB sembarangan di pinggir pantai ataupun sungai atau lak. Nah, tanda panah ini merupakan tempat orang-orang tersebut melakukan BABS. Ikan keting yang terdapat di sungai tersebut pun akhirnya mengonsumsi kotoran manusia yang dibuang sembarangan itu. Padahal, biasanya warga juga mengambil ikan dan menjualnya di pasar. Oleh karena itu, PHBS yang dapat diterapkan oleh masyarakat kampung nelayan ini antara lain yang pertama menjaga kebersihan lingkungan, yang mana mereka harus membuang sampah pada tempatnya. Dan yang kedua yaitu menggunakan fasilitas sanitasi yang layak, seperti toilet yang bersih dan sehat. Mereka juga harus membuang tinja pada tempatnya dan tidak membuangnya ke laut atau sungai. Selain itu, kami juga menemukan risiko kegawat daruratan pada para nelayan di wilayah pesisir. Kegawat daruratan adalah serangkaian peristiwa yang dapat mengancam dan mengganggu keselamatan para nelayan. Mas, ngenten iki berangkatnya jam pinten nggih? Terus pulangnya jam pinten, Mas? Gantung yang mau ngambil ikannya. Kalau ikannya pagi itu ngambilnya sekitar jam 3 malam. Terus pulangnya jam pinten ngenten iku? Ya jam 9, jam 10, jam 12.
Adapun kegawat daruratan yang kerap terjadi di daerah pesisir pada para nelayan di kampung nelayan yaitu seperti hipotermia atau penurunan suhu tubuh. Para nelayan seringkali pergi melaut pada pukul 3 pagi dengan suhu lingkungan yang rendah. Hal tersebut dapat beresiko mengakibatkan hipotermia. Misal wonten kan laut ya Mas, misal wonten kayak bencana wonten. Ya Allah nauzubillah nggih Mas. Tapi wonten niku Mas pun wonten kayak persiapan dereng. Sing disiapke ten perahu tah ten kapal niku napa mawon wonten? Ya enten niki apa? Ada meniku yo posisi ya tenang, oleh panik. Nggih. Oh, tenang. Pertama kalau kita bawa baju panjang itu dilepas, cuma celana dalam doang. Selain itu, beliau juga menjelaskan, saat terjadi bencana ataupun gelombang besar di laut, mereka akan menanggalkan pakaiannya dan menyisakan pakaian dalam saja. Hal tersebut juga dapat berisiko mengalami hipotermia. Laut niki Mas niku mboten ngrasake kayak sakit-sakit napa gejala-gejala sakit pripun ngonten pas ten laut napa sehabis melaut ngonten? Ya pernah sih, ya cuma kecapean itu. Kecapean ngonten niku. Tapi pernah kayak pegel-pegel, pusing napa pripun ngonten? Ya pernah. Walah, nggih. Risiko kalau udah kerja. Kegawat daruratan yang kedua adalah kelelahan saat melaut. Nelayan yang mengalami kelelahan saat melaut beresiko mengakibatkan kecelakaan kerja seperti pingsan, tenggelam, bahkan hingga mati lemas. Pengendaliannya adalah dengan pemberian oksigen serta istirahat sejenak. Siapa di sini yang suka makan ikan? Aku. Belum makan ikan, ada yang tahu cara cuci tangan? Ya. Belum, ada yang udah tapi ada yang belum. Oke, mari kita cuci tangan. Ayo kita cuci tangan dulu sini, basahi dulu. Ini basahi dulu ya. Udah. Ayo. Jangan digosok-gosok dulu ya. Jangan dulu. Ayo. 1, 2, 3. 7 langkah cuci tangan. Pertama telapak tangan, kedua punggung tangan, ketiga sela-sela jari, keempat kuku-kuku, kelima jempol diputar, keenam kuku-kuku, ketujuh pergelangan tangan. Yeay. Oh, tenang. Ayo kita cuci tangan dulu. Nah. Berikut merupakan pengendalian hazard di wilayah pesisir.